Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan membahas tentang sebuah pesan Abu Muhammad bin Zamzami, atau yang lebih akrab disapa dengan sebutan Abu Ahmad Perti, yang membakar semangat para murid-muridnya untuk melanjutkan perjuangannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Siapa sosok ulama harismatik Aceh tersebut? Yang dikenal dengan ketegasannya, yang istiqomah dalam ilmu dan amal. Beliau adalah cucu daripada salah seorang waliullah yang digelar dengan Tengku Malim Simalam, berdasarkan riwayat yang berkembang di kalangan Dayah. Kakek beliau pernah bermimpi dengan Rasulullah, ketika mengarungi lautan untuk memerangi Belanda. Dalam mimpi tersebut, Baginda Rasulullah memberikan surban kepadanya, dan menginstruksinya untuk pulang dan mengajar, membimbing masyarakat. Karena itu, kakek beliau diberi gelar Tengku Malim Simalam, sebagai pengukuhan atas ilmu laduni yang beliau peroleh setelah bermimpi dengan Rasulullah. Salah satu murid kakek beliau ini adalah Syaikh Aidarus, atau yang populer dipanggil dengan sebutan Tengku Masjid Sabang, yang juga mendapatkan ilmu laduni, mengaji hanya setahun, kemudian pulang dan mendirikan Dayah. Salah seorang alumninya adalah Yang Mulia, guru kami, Abu Salim Mahmudin, yang memiliki sanad Hizbul Bahar dan Jaljalut Kubra yang paling lengkap. Jadi tidak heran, kalau cucunya, Abu Lam Atak, menjadi ulama besar yang melahirkan ulama besar pula. Jika di Kabupaten Biren, ada Abon Abdul Aziz, Abu Tanoh Mirah, dan Abu Tumin Belang Blahdeh yang telah mampu mengkaderkan ulama, maka di Aceh Besar ada Abu Lam Atak. Di antara muridnya yang telah menjadi ulama adalah Abi Tantawi, Abu Taha Belang Pidi, Abon Arifin Melaboh, Abu Haji Mahdi M. Daud, Abu Mahmudin Serambi Aceh, Abati Babah Buloh, Abi Bidok dan banyak yang lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatunya. Abu Muhammad Zamzami atau Abu Ahmad Perti, tokoh yang dikenal sangat vokal dan teguh dalam pendiriannya, melakukan pengembaraan dalam menuntut ilmu dari Dayah ke Dayah. Setelah belajar di sekolah rakyat di Bungcala Aceh Besar, beliau menuntut ilmu agama untuk pertama kalinya secara formal di Dayah Uletiti, pada seorang ulama harismatik saat itu, yaitu almarhum Abu Ishaq, selama 5 tahun. Setelah itu beliau memutuskan untuk mengembara hingga ke Aceh Selatan, tepatnya di desa Tring Medoro, Sawang Aceh Selatan. Sesampai di sana, beliau diajari ilmu agama oleh salah seorang ulama yang menguasai 4 mazhab, yaitu Tengku Ishaq, begitu masyarakat memanggilnya. Dan belajar pada Abu Ishaq selama 3 tahun. Karena merasakan pendidikan agama Islam yang dirasakannya masih belum cukup, beliau hijrah lagi dalam pergulatannya mencari ilmu, hingga akhirnya berlabuh di Dayah Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan. Abu Muhammad bin Zamzami berguru pada Abu Syekh Mudawwali Al-Khalidi, selama lebih dari 14 tahun. Kalau kita perhatikan dari perjalanan Abu Ahmad Perti dalam mencari ilmu, nampak ciri khas masa lalu dari ulama Aceh yang murni dan haus akan pencarian ilmu pengetahuan, dan hal ini menjadi wajar jika beliau sangat bersemangat, dikarenakan juga garis keturunannya ulama yang ada padanya. Pada sisi yang tegas dan gagah berani tersebut, juga tersimpan adanya keterbukaan dalam memberikan kesempatan bagi orang-orang yang berbeda paham. Abu Muhammad bin Zamzami tidak pernah lupa untuk menawarkan sebuah diskursus dan perdebatan terbuka mengenai hujah yang dipegangnya. Ada sebuah cerita,
Abu Muhammad bin Zamzami mendapatkan surat yang meminta kepada beliau untuk menyelesaikan masalah ajaran salik yang telah meresahkan masyarakat di Kuta Ibu, salah satu nama kampung di Labuhan Haji Aceh Selatan. Kemudian beliau datang ke masyarakat tersebut dan berpidato dengan judul, Membasmi Salik. Pada penutup pidato beliau mengatakan, "Saya datang dari Banda Aceh tanpa membawa apa-apa. Kalau ada yang tidak senang dengan ucapan saya dan mau berdebat, datanglah ke Dayah Darussalam Labuhan Haji, akan saya tunggu dengan senang hati. Dan kalau ada yang mau menyihir saya, sihir saja sekarang kalau mampu, sesungguhnya Allah menjadi pelindung setiap kebenaran." Sungguh sebuah tindakan lugas yang terukur dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, seperti halnya pepatah, tak kenal maka tak sayang. Pada usia yang masih 32 tahun, Abu Muhammad bin Zamzami sudah mendirikan dayah, yang diberi nama, Istiqomatuddin Darul Muarif. Dayah ini didirikan di tanah seluas 2,5 hektar, di Desa Lambro Bile Kuta Baro Aceh Besar. Pada masa itu, di tanah tersebut banyak pohon mangga golek, sehingga beliau juga terkenal dengan panggilan Abu Ahmad Mamplam Golek. Untuk membeli pengeras suara, atau mix pertama kalinya adalah dari hasil penjualan mangga golek dari kebun di dayah tersebut. Abu Muhammad bin Zamzami mengambil tarekat pada almarhum Abuya Profesor Dr. Tengku Haji Muhyiddin Wali Al-Khalidi. 6 tahun sebelum Abu Muhammad bin Zamzami menghadap Sang Maha Kuasa, dan setelah beliau naik haji, Abu Muhammad bin Zamzami sudah menyiapkan tempat-tempat suluk di Dayah Darul Muarif. Tetapi Yang Maha Kuasa menentukan segalanya, ketika hal tersebut belum tercapai, Abu Muhammad bin Zamzami telah dipanggil untuk selama-lamanya, tepatnya pada tanggal 27 Oktober tahun 1999 Masehi, atau pertepatan pada tanggal 17 Rajab 1420 Hijriah. Tepat dalam usia 63 tahun, Abu Muhammad bin Zamzami menghadap Sang Maha Pencipta. Beliau meninggalkan 7 orang anak dan 2 pesantren besar, kepada Abi Tantawi Jauhari untuk Dayah Istiqomatuddin Darul Muarif, dan menantu beliau Abu Mahdi M. Daud, untuk memimpin Darul Muarifah. Seperti layaknya guru, Abu Muhammad bin Zamzami atau lebih akrab disapa dengan sebutan Abu Ahmad Perti, berpesan kepada seluruh murid-murid beliau dan seluruh pelajar yang sedang belajar di pesantren Istiqomatuddin Darul Muarif, agar berdoa dan berharap, agar kedua dayah yang ditinggalkannya ini dapatlah sampai ke tangan Nabi Isa alaihissalam. Karisma dan kewibawaan Abu Muhammad bin Zamzami membuat semua orang yang ditinggalkannya merasa sangat rindu dan kehilangan. Inilah sekilas tentang pesan Abu Muhammad bin Zamzami, atau yang lebih akrab disapa dengan sebutan Abu Ahmad Perti, yang membakar semangat para murid-muridnya untuk melanjutkan perjuangannya. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.